Selamat pagi anak-anak. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu agar dalam pembelajaran nanti kita bisa lancar. Berdoa dimulai. Cukup. Sebelum kita mulai pembelajaran untuk semester KASA tahun 2020-2021, maka anak-anak saya ucapkan dulu selamat, Anda sudah di tingkat 12. Dan untuk mata pelajaran saya di kelas 12, mata pelajaran C3, produktif, otomatisasi tata kelola keuangan. Untuk itu anak-anak, supaya Anda tahu tentang materi yang akan saya sampaikan, saya berikan dulu tentang kompetensi dasarnya. KD pertama, yaitu memahami ruang lingkup dana kas kecil. Dan di keterampilan mengelompokkan ruang lingkup dana kas kecil. Ya, indikator pencapaian kompetensi yaitu 31.1 menjelaskan pengertian dana kas kecil, 31.2 menjelaskan tujuan dibentuknya dana kas kecil. Dan materi pembelajarannya itu yang pertama dana kas kecil, yang kedua pengertian dana kas kecil, yang ketiga tujuan pembentukan dana kas kecil. Sebelum kita menginjak pada materi ini dana kas kecil, ada kata kas. Pengertian kas. Mungkin anak-anak pernah mendengar dengan istilahnya kas. Di sini pengertian kas yaitu sebagai alat pembayaran yang sah, yang berfungsi untuk membiayai aktivitas suatu instansi atau perusahaan. Nah, alat pembayaran itu memiliki dua syarat. Satu, tersedia, yaitu yang digunakan sebagai pembayaran sehari-hari. Dan yang kedua, bebas, yang artinya dapat diterima umum sebagai alat pembayaran yang sesuai dengan jumlah nominalnya. Demikian dengan pengertian kas. Dan kas kecil, atau petty cash dikatakan, itu merupakan dana khusus yang disediakan oleh perusahaan untuk membayar bentuk-bentuk pengeluaran operasional perusahaan yang harus segera dilakukan dengan jumlah yang relatif kecil. Dikatakan relatif kecil apa? Karena bukan berarti nominalnya kecil, karena keperluan itu yang sifatnya sedikit kecil. Jadi ini dengan istilah relatif kecil. Dan ada salah satu pendapat dari, yaitu menurut Zaki Baridwan, saya ambil satu pendapat ahli, itu mengatakan bahwa kas kecil itu apa? Yaitu jenis uang kas dalam suatu instansi yang disediakan perusahaan dengan tujuan untuk membayar pengeluaran yang sifatnya kecil dan tidak ekonomis apabila dilakukan pembayaran dengan cek. Ini dari pendapatnya Zaki Baridwan. Kemudian berikutnya, dari pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa dana kas itu adalah apa? Yaitu dana yang dibuat perusahaan yang dikhususkan dan sudah disediakan dari perusahaan itu untuk membayar biaya operasional yang dibutuhkan untuk dilakukan pembayaran dengan jumlah yang sifatnya kecil sehingga tidak ekonomis apabila dibayar dengan giro. Ya, jadi misalkan membeli untuk konsumsi, mana mungkin kalau kita pakai cek, maka kita harus pakai dana kas kecil yang berwujud uang cash. Dan berikutnya, apa yang termasuk pengeluaran yang jumlahnya relatif? Ini ada beberapa contoh. Itu mengenai saya membeli materai, tidak pos. Mungkin kita pakai cek,
maka kita harus pakai uang kas. Dan membayar biaya bersihan, telepon, listrik, bayar biaya angkut, bayar upah pesuruh, bayar uang biaya parkir, membeli bahan pembantu, dan lain sebagainya. Ini sebagai contoh dari pengeluaran yang dikatakan relatif kecil. Berikutnya, dari tujuan kas kecil itu sendiri apa sebetulnya? Jadi kas kecil itu dibentuk tujuannya apa? Yang pertama yaitu menangani masalah perlengkapan atau perbekalan kantor yang dialami oleh suatu bagian di kantor. Karena apa? Kantor itu ada beberapa bagian, maka di sini diperlukan yaitu setiap bagian ada petugas atau bendahara kas kecil. Yang kedua yaitu untuk menghindari pembayaran yang tidak ekonomis, yang tidak praktis, atau pengeluaran yang jumlahnya relatif dan mendadak. Dikatakan mendadak apa? Yaitu karena mungkin Bapak pimpinan menerima tamu, mendadak tidak ada janjian. Nah, ini bisanya ada suatu bentuk perintah dari pimpinan itu membelikan, contohnya konsumsi. Nah, ini bisa dikatakan keperluan yang sifatnya mendadak, itu membeli konsumsi. Berikutnya, sebagai orang yang dibaca oleh pimpinan perusahaan, sekretaris. Nah, ini sekretaris yaitu harus mampu mengatur dan merencanakan penggunaan dana kas kecil dan membuat catatan. Karena tidak lepas semua uang yang masuk dan keluar itu harus dicatat atau dibukukan. Kemudian yang keempat, mempercepat aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak dan juga tidak terencana sebelumnya. Ini menggunakan dana kas kecil. Berikutnya yaitu tujuan dibentuknya dana kas kecil. Itu yang pertama, efektif dan efisien. Karena dikata efektif efisien itu apa? Yaitu karena apa? Setiap bentuk pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dengan mengeluarkan satu lembar cek, maka kalau itu digunakan dengan menggunakan cek akan banyak sekali cek yang kita keluarkan. Sehingga dikatakan tidak efektif dan efisien. Nah, hal tersebut merupakan pemborosan. Maka ini harus dihindari. Maka dikatakan harus efektif dan efisien. Yang berikutnya, pengendalian intern. Kas dalam perusahaan itu merupakan aset perusahaan yang sifatnya mudah dipindah tangankan dan sulit untuk dibuktikan kepemilikannya. Jelas karena apa? Uang itu mudah sekali ya, pindah satu tempat ke tempat lain atau pindah satu orang ke orang lain. Hal ini dapat menimbulkan penyelewengan dan penyimpangan dalam penggunaan uang tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya dana kas kecil ini harus dikelola oleh orang yang dapat dipercaya, yang memiliki kompetensi untuk mengelola uang tersebut. Kemudian pengendalian intern tadi, dana kas kecil itu dalam hal apa saja? Yang pertama itu menyiapkan petugas khusus, yaitu orang yang ditunjuk untuk mengelola dana kas kecil. Ya, siapa? Yaitu yang menunjuk itu pimpinan. Nah, akan memandang petugas atau bawahan yang dapat dipercaya itu pimpinanlah yang punya wewenang. Yang kedua, membuat voucher atau bukti pengeluaran setiap transaksi. Sudah jelas, jadi apapun yang dikeluarkan itu harus dibuat catatan dengan menggunakan bukti transaksi. Yang berikutnya, 3, menerapkan batasan jumlah maksimum pembayaran atau jenis pembayaran. Itu yang dapat dilakukan dengan dana kas itu. Karena apa? Harus dikatakan bahwa uang itu memang dikatakan dana kas, maka ini harus ditentukan batasan jumlah maksimumnya berapa. Ini kesepakatan dari atau kebijakan dari perusahaan tersebut.
Yang keempat, mengawasi penggunaan dana kas kecil baik pengeluaran maupun pemasukan. Jadi pengawasan itu memang dilakukan oleh orang yang lebih tinggi kedudukannya atau dikatakan juga bisa ada pimpinan. Ini pimpinan akan menjadi monitor atau mengawasi tentang penggunaan dana kas kecil. Yang berikutnya, melakukan inspeksi mendadak terhadap penggunaan dana kas kecil oleh pihak akuntan internal. Ini memang tidak diberitahu, mungkin dalam 1 minggu, mungkin 1 bulan, ini jadi ada namanya sidak, inspeksi mendadak. Karena mungkin ada suatu bentuk penggunaan uang itu kan semua orang mungkin membutuhkan, maka ini dana kas kecil perlu juga digunakan sesuai dengan tupoksinya. Itulah kaitannya dengan dana kas kecil. Itu sekilas. Untuk lebih lanjutnya nanti kita akan berikan contoh-contohnya tentang bukti transaksi, pembukuannya, mengisi bukti transaksi, dan lain sebagainya. Ini pelajaran awal dari KD 3.1 tentang mengelola dana kas kecil saya akhiri. Mungkin nanti untuk minggu yang akan datang kita lanjutkan kembali. Nanti ada pertanyaan silahkan, dan nanti ada tugas untuk dikerjakan di rumah. Sekian, dan kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada saya tutup dengan simpulan bahwa kas kecil itu memang untuk pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil, yang sifatnya mendadak dan tidak ekonomis kalau dibayar dengan cek. Kan pertemuan saya, selamat siang.